13:11. Bisakah kita mulai? Oke, mari kita mulai saja. Oke. Baik, Bapak Ibu para peserta yang tidak ada halangan mohon untuk on cam. Acara akan kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber kali ini, Bapak Dr. Suyatno, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, dan juga yang kami banggakan peserta menulis artikel serasa update status peserta pelatihan hari ini yang dengan semangat mengikuti pelatihan ini. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pelatihan ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu terkait pelatihan ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan. Izin menyampaikan dan memperkenalkan diri, saya Nung Hasana, saya Kaprodi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Dan kali ini peserta Bapak yang saya lihat juga dari seluruh Indonesia ada komplit untuk menyaksikan dan mengikuti webinar terkait menulis artikel ilmiah, menulis artikel serasa update status yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suyatno MPDI. Bapak Dr. Suyatno MPDI adalah salah satu dosen kebanggaan kami ya Bapak Ibu. Beliau adalah Wakil Dekan FKIP UAD. Mengapa kami bangga? Selain beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang keren ya, beliau itu tidak pernah bisa marah. Jadi saya ikut Pak Yatno lama ya, nggak pernah dimarahin itu. Malah saya yang ini kadang-kadang kewanen gitu. Jadi saya itu senang kalau kerja sama dengan Pak Suyatno. Kedua, beliau itu tidak pelit ilmu ya. Jadi apapun itu akan diajarkan, yang penting kita bertanya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti kalau ingin paham ya harus bertanya. Jadi Pak Yatno itu bukan orang pelit ilmu. Nah, Pak Suyatno ini juga sudah dikenal ya di kalangan persekopusan karena H-indeksnya 7 Bapak Ibu. 38 artikel Skopus, bayangkan saja 38 kali, kalau satu Skopus setahun ya, kalau orang biasa butuh 38 tahun. Karena Pak Yatno bukan orang biasa, jadi dalam waktu singkat bisa menghasilkan 38 artikel Skopus, gitu Bapak Ibu. Nah, itu sedikit pengantar saya tentang Pak Suyatno, narasumber kita. Jadi beliau adalah orang yang sangat dikenal oleh kita di lingkungan UAD, juga di lingkungan para akademisi penulis. Nah, mari saya kenalkan ke yang lain Bapak Ibu, ke Celi. Nah, mengapa ada pelatihan ini? Pelatihan ini adalah sebagai salah satu fasilitas yang kami berikan dari panitia terkait persiapan peserta dan calon peserta, supaya peserta dan calon peserta ICELI ini mendapatkan pengetahuan yang sama, mendapatkan keterampilan yang sama, supaya kita bisa menghasilkan karya yang terstandar. Nah, ICELI ini diselenggarakan oleh Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, karena di sini juga banyak mahasiswa, mungkin banyak Bapak Ibu guru juga yang tertarik untuk melanjutkan kuliah ya di Magister Manajemen Pendidikan, bahwa Magister Manajemen Pendidikan UAD salah satu prodi yang unggul, yang membanggakan karena tahun ini juga selain memberikan beasiswa dari Muhammadiyah,
Magister Manajemen Pendidikan UAD juga terpilih menjadi salah satu program studi peraih beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu di searching siapakah Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dan mohon untuk mempelajari dan mari kita kalau Bapak Ibu tertarik silahkan bertanya-tanya lebih banyak lagi tentang MPUAD. Bapak Ibu, tema ICL tahun 2023 itu tentang pembangunan pendidikan berkelanjutan. Dengan MN Scope-nya banyak, Bapak Ibu bisa melihat di website ICL, Bapak Ibu. Dan terutama tema utama tetap kita tentang manajemen pendidikan, baik tentang pendidikan karakter, kurikulum, pengembangan resilient digital, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa mempelajarinya di website ICELI. Bapak Ibu tinggal ketik ICELI 2023 sudah muncul di pencarian Google search gitu. Nah, yang menarik di ICELI ini adalah para pembicaranya adalah orang-orang yang juga memiliki high index tinggi ya, dan akan dibuka oleh keynote speaker dari salah satu tokoh Muhammadiyah ya. Dan itu juga kebanggaan kami karena kebetulan tokoh Muhammadiyah ini adalah dekan FKIP UAD. Bapak Muhammad Sayuti PhD, beliau adalah dekan FKIP yang juga sekarang menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian ada Dr. Chun Yen Chang, saya nggak tahu bacanya benar apa belum enggak ya. Dr. Chun Yen Chang ini adalah dosen di National Taiwan Normal University. Kemudian ada Profesor Saito Masumi, beliau dari Yamanashi Gakuin University Japan. Yamanashi Gakuin University Japan itu salah satu university yang concern untuk juga mempelajari atau studi tentang budaya Indonesia. Kemudian ada Dr. Doni Adams dari Malaysia. Beliau juga seorang yang sangat profesional dalam bidang penulisan karya ilmiah. Dan yang terakhir dari Profesor Higashi Hidetada juga dari Jepang, sama dengan dari Prof. Saito Masumi. Nah, dari beliau ini mari kita belajar nanti ya Bapak Ibu bagaimana perkembangan pendidikan berkelanjutan pasca COVID tentunya ya. Nah, Bapak Ibu ini yang mohon untuk diingat ya. Ada beberapa calon peserta yang bertanya gitu kepada kami, ICELI itu kapan sebenarnya registrasinya? Bisa mulai kapan saja, mulai hari ini silakan kalau yang sudah siap full paper atau ada abstraknya bisa disubmit. Maksimal 15 Agustus sudah kami close. Jadi Bapak Ibu kalau di ICELI ini Bapak Ibu submit 3 hari kemudian akan ada notifikasi apakah accept atau di reject gitu ya. Silakan. Jadi kita tidak akan menunggu batch 1, batch 2, batch 3, tetapi every time kita akan proses semua submission gitu ya Bapak Ibu. Pelaksanaan ICELI nanti akan dilaksanakan 26 Agustus 2023 di Yogyakarta secara offline Bapak Ibu ya. Ini ya untuk pembiayaan lebih lanjut mungkin Bapak Ibu juga bisa cari secara langsung di website ICELI. Dan untuk publikasi Bapak Ibu kami akan jadi mohon jadi perhatian bahwa di ICELI ini kami tidak menerbitkan proceeding, tetapi kami sudah bekerja sama dengan beberapa jurnal-jurnal yang mempunyai reputasi baik ya di nasional ya. Ada Akademika WOS, meskipun ini masih dalam konfirmasi dengan Akademika, Al-Tanzim, Iqra yang Sinta 2, IJMI dan Jofes itu Sinta 3, Undadiktas juga Sinta 3, ada JET Sinta 4, dan ada JIM. Jadi Bapak Ibu hasil karya Bapak Ibu yang dipresentasikan di ICELI akan dipublish di sini gitu ya. Lalu bagaimana pembagiannya akan sangat tergantung dari kualitas artikel Bapak Ibu semua. Makanya mari Bapak Ibu dan teman-teman, adik-adik mungkin ada yang masih dari S1, silakan disimak pelatihan ini. Mungkin ini kami berharap bisa meningkatkan kemampuan Bapak Ibu semua dalam menulis artikel yang standar. Demikian Bapak Ibu kenalan kami tentang ICELI. Selanjutnya mari kita buka pelatihan ini dengan membaca doa bersama-sama bagi yang beragama Muslim dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Suyatno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound sudah kenceng ya Bu Nung ya? Oke, sudah kencang banget Pak, sudah oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim meskipun hanya melalui Zoom meeting. Semoga pertemuan kita nanti menambah ilmu kita, menambah wawasan terutama terkait dengan penulisan artikel ilmiah untuk publikasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Nung Hasanah selaku Kaprodi S2 Manajemen Pendidikan terkait dengan terselenggaranya acara pada siang hari ini. Acara siang hari ini dilaksanakan ya, dilaksanakan oleh panitia ICELI, International Conference on Education and Innovation ya, ICELI International Conference on Education, Leadership and Innovation, yang merupakan hajatnya Prodi S2 Manajemen Pendidikan UAD bersama beberapa co-host ya, yang masih dalam list ya. Dan acaranya insya Allah tidak hanya siang hari ini Bapak Ibu, tapi berseri berkali-kali. Siang hari ini adalah seri yang pertama ya untuk ICELI. Insya Allah nanti akan dilakukan berkali-kali, berseri. Nah Bapak Ibu yang memang masih bersemangat untuk belajar bersama, monggo nanti diikuti seri-seri berikutnya, karena antara satu seri dengan seri yang lain tentu nanti juga berkesinambungan, karena belajar nulis artikel dari A sampai Z tentu tidak bisa selesai dalam waktu 90 menit ya, atau bahkan hanya 60 menit. Jadi insya Allah berseri. Monggo nanti Bapak Ibu semua yang memang punya konsen untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan publikasi ilmiah diikuti mulai dari siang hari ini juga seri-seri berikutnya. Insya Allah para pembicaranya nanti juga tidak semuanya keren-keren ya. Nanti akan jadi jadwalnya Bu Enung juga ya, suatu seri tertentu nanti. Bu Enung ini juga dukunnya Scopus. Jadi dukunnya Scopus ataupun dukunnya publikasi, sehingga nanti Bu Enung di seri tertentu juga akan bertukar ilmu dengan Bapak Ibu semua. Kebetulan yang menjadi narasumber pertama itu saya, ya sing tua ngalah gitu ya, yang tua duluan gitu. Nah Bapak Ibu, kalau di daftar Excel yang diserahkan panitia itu ada 100 lebih ya yang mendaftar. Mungkin semuanya belum bergabung atau tidak bergabung. Kalau yang bergabung di Zoom ini baru tertulis 60, dikurangi panitia ya mungkin ada 55 peserta ya. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak harus banyak-banyak ya, sedikit tapi kalau istiqomah nanti insya Allah bisa netes. Netes itu artinya kalau dari acara online ini Bapak Ibu peserta nanti ada yang betul-betul berhasil menyelesaikan artikelnya, kemudian bisa publish, bahkan publish di jurnal-jurnal yang baik, di jurnal-jurnal yang bagus, berarti acara ini netes ya. Tapi karena online tentu ya tidak kontrolnya juga tidak terlalu efektif mungkin ya, tidak apa-apa. Jadi semuanya berdasarkan niat masing-masing dan juga semangat masing-masing. Nah, dari peserta itu macam-macam ya di di daftar itu, kalau di pendaftar Excel itu. Yang Bapak Ibu guru juga ada, Bapak Ibu dinas pendidikan juga banyak ya yang didaftar itu.
Bapak Ibu dosen bahkan juga banyak, mahasiswa S1, S2, S3 juga banyak ya. Jadi macam-macam ya. Karena ya macam-macam itu karena ini baru eksplorasi awal. Nanti sebelum seperti apa sih nulis artikel yang serasa update status gitu ya. Saya tentu akan memberikan kita akan sharing dulu terkait dengan prinsip-prinsip umum dalam menulis artikel itu apa gitu ya. Biar menjadi titik pijak yang baik bagi Bapak Ibu yang nanti betul-betul akan menulis artikel ilmiah. Ya, entah Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai guru, insya Allah publikasi ini juga penting bagi Bapak Ibu semua. Ya. Baik, jadi mohon izin saya untuk cerita tentang wawasan-wawasan yang lebih umum dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf meskipun ini yang yang on cam tidak terlalu banyak, tapi harapan saya yang tidak on cam pun tetap fokus ya. Semoga tetap bisa fokus sehingga memang apa yang kita diskusikan ini bisa ditangkap dengan sebaik-baiknya gitu. Baik Bapak Ibu, ya. Menulis artikel ilmiah serasa update statusnya. Serasa itu maknanya macam-macam ya. Tergantung rasa Bapak Ibu ketika update status di medsos itu seperti apa ya. Biasanya orang update status itu senang gitu ya, gembira. Karena nanti statusnya akan dibaca banyak orang, dikomentari ya, bahkan kita juga balas-membalas sehingga kadang-kadang menghabiskan waktu kita ya. Nggak terasa waktunya habis untuk saling berbalas-balasan karena kita update status ya. Mungkin ada juga yang rasanya mudah ya. Nah, kalau update status rasanya syukur-syukur besok nulis artikel juga bisa mudah seperti update status. Tentu tidak sama persis dengan judul yang di-share oleh panitia ya, menulis artikel ilmiah serasa update status, tetapi di sisi lain Bapak Ibu, saya sering juga diskusi dengan dosen, dengan mahasiswa, dengan Bapak Ibu guru yang yang merasa kesulitan dalam melakukan publikasi gitu ya. Padahal kalau tahu caranya kok publikasi itu juga tidak sulit gitu ya. Tahu caranya dan memang punya kemauan atau punya semangat untuk melakukan publikasi, insya Allah juga bukan perkara yang sulit ya. Saya sendiri belajar nulis artikel itu. Di sini tertulis akun Scopus misalnya ada 36, nah kebetulan ada 38, yang 2 belum terdeteksi di akun Scopus dengan H-index 7. Ini pertama kali nulis artikel terbit di Scopus itu pada tahun 2019 ya. Jadi 4 tahun ya. 4 tahun alhamdulillah dapat 38 artikel yang terbit di Scopus. Tentu tidak semuanya saya sebagai first author ya. Mungkin hanya 35 atau 40% saya sebagai first author. Yang lain itu sebagian besar adalah mahasiswa S2 ya. Juga itu justru menunjukkan bahwa mahasiswa S2 pun juga banyak yang bisa publish di Scopus. Bahkan yang terakhir kemarin, mahasiswa bimbingan saya, ibu-ibu ya, namanya Bu Indra Jurharni, beliau kepala sekolah dasar, kepala salah satu sekolah dasar swasta di kota Yogyakarta, di Yogyakarta ya, itu bisa publish artikel di Scopus Q1 ya. Saya sebutkan kepala SD swasta untuk menunjukkan beliau itu bukan orang yang nggak punya kerjaan ya, juga orang yang sangat sibuk ya, mahasiswa S2 tapi sekaligus kepala sekolah. Tapi banyak artikel selama kuliah itu yang dengan saya, beliau sebagai penulis pertama itu satu adalah artikel terindeks Scopus Q1, kemudian satu lagi publish di Sinta 2. Dua-duanya beliau yang sebagai first author. Nah, ternyata juga nggak sulit gitu ya, mahasiswa loh ya. Tidak sulit, apalagi mahasiswa S3 tentunya lebih
lebih mudah lagi ya. Nah, oke ya, ini wawasan-wawasan umum dulu ya Bapak Ibu. Nanti di akhir waktu akan saya tunjukkan template sederhana isi setiap paragraf itu apa gitu ya. Tapi tentu hanya bagian awal saja. Nanti bagian akhir akan diteruskan narasumber lain di sesi-sesi berikutnya. Ini nggih. Yang pertama, tidak akan menghasilkan publikasi yang baik jika tidak didahului oleh ini ya. Yang pertama adalah masalah penelitian yang urgent untuk dipecahkan. Ya, namanya penelitian itu adalah untuk memecahkan permasalahan atau masalah ya. Kenapa Bapak Ibu S1, mahasiswa S1, S2, S3 melakukan penelitian, Bapak Ibu guru melakukan penelitian tindakan kelas? Secara umum tujuan penelitian itu karena ingin menyelesaikan satu masalah tertentu. Nah, masalah yang ingin Bapak Ibu selesaikan itu urgent untuk diselesaikan atau tidak? Ya, kalau masalahnya urgent untuk dipecahkan, nah, itu akan menjadi penelitian yang bagus. Tapi kalau masalahnya itu trivial itu ya masalah ecek-ecek yang sebenarnya nggak diteliti pun nggak apa-apa. Nah, kalau seperti itu ya tentu nanti tidak bisa menjadi penelitian yang publikasi yang baik. Yang kedua adalah tidak didahului oleh desain penelitian yang menarik. Ya, ada ya kadang-kadang itu diskusi dengan saya, ya ada mahasiswa, ada dosen, ada guru, Pak saya punya artikel publikasi seperti ini, bisa nggak Pak dibantu direview, diberi masukan supaya artikel saya bisa publish di jurnal tertentu, misalkan disebutkan dengan jurnal yang sangat high class. Bahkan ada yang ingin bisa menjadi syarat guru besar misalnya ya. Saya hanya membantu mereview ataupun memberikan masukan. Tetapi dalam hati saya begini Bapak Ibu, kalau artikel itu bahan Aduh, mohon maaf Bapak Ibu malah mati lampu di kampus ini. Untung saya pakai 2 device ya. Mas Wahid, suara saya Masuk, terdengar Pak. tidak? Masuk. Masuk ya. Ini pakai laptop. Tadi pakai komputer, listriknya mati tiba-tiba. Ya. Sebentar. Ke situ. Mohon maaf Bapak Ibu, saya teruskan dengan laptop dulu ya. Yang saya belum bisa share screen Mas Wahid, yang Suyatno 1, device satunya lagi. Wes oke ya. Jadi tadi Bapak Ibu saya lanjutkan bahwa tidak akan menghasilkan, bagaimana mungkin akan menjadi artikel yang bisa publish di jurnal-jurnal yang bagus ya, di jurnal-jurnal yang baik kalau bahan mentah artikelnya saja tidak bagus gitu ya. Saya tadi mengibaratkan kalau bahan mentahnya itu hanya cukup untuk membuat sepeda ontel misalnya ya,
mau dikemas seperti apapun, ya tidak mungkin akan bisa dibuat menjadi mobil yang mewah, mobil yang bagus BMW misalnya ya. Karena apa? Bahan dasarnya saja sudah pas-pasan. Nah, bahan dasarnya ya ada di sini, masalah penelitiannya yang krusial untuk dipecahkan, kemudian desain penelitiannya juga bagus. Oke, saya kembali ke ini ya. Sudah bisa, sebenarnya sudah bisa ya. Nyarinya Pak, nyari. Oh, oke. Coba. Pasos mana? Ini pasos. Itu. Ini Pak ya? Oke, ya. Kemudian desain penelitian yang menarik. Nah, kalau desainnya macam-macam, ya, Bapak Ibu, nanti kita akan coba. Kalau desain penelitian ini terkait dengan mata kuliah metode penelitian, saya kira Bapak Ibu sudah paham semua, ya. Recording in progress. Mas Wahid kembali ke lab komputer, Mas. Saya biar bisa share screen yang komputer. Sampun. Oke, mohon maaf ini agak terganggu kalau listriknya tiba-tiba mati. Oke, Bapak Ibu, ini ya, ini kadang membahasakan dengan bahasa yang sederhana itu susah gitu ya. Saya diskusi dengan mahasiswa, baik S1, S2, S3 juga, gimana ya mencari masalah penelitian yang urgent untuk diteliti gitu ya. Jadi memang masalah penelitian itu memang sangat penting untuk segera dipecahkan. Nah, kalau berangkat dari teori-teori yang kompleks mungkin agak sulit ya, tapi saya punya statement seperti ini ya ke mahasiswa, sepertinya lebih mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu supaya bisa menghasilkan artikel yang bagus, ya harus cari bahan dasarnya dulu. Bahan dasarnya adalah masalah yang diteliti juga layak. Nah, mencari masalah itu caranya gimana? Ini coba ya. Pikirkan fenomena yang menggelisahkan dalam bidang yang sedang Anda geluti sekarang. Ya, Bapak Ibu misalnya guru, apa sih ya? Praktek-praktek proses pembelajaran di kelas seperti apa sih yang bikin Bapak Ibu gelisah? Gitu ya. Kalian Bapak Ibu dosen misalnya apa sih? Entah itu dosen pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, ekonomi, manajemen, teknik misalnya. Ada nggak fenomena yang menggelisahkan Bapak Ibu selama ini, ya? Tentu terkait dalam bidang yang sedang digeluti. Contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh ya, saya itu sedang menulis artikel ini ya. Tapi sudah lama belum jadi-jadi. Ini masih draft. Belum jadi, analisis datanya baru sekitar 75%. Tapi berdasarkan pengalaman saya nulis artikel-artikel sebelumnya, ini kalau jadi adalah artikel saya yang paling bagus ya. Kalau jadi, karena belum jadi ya. Apa sih persoalan yang sangat urgent gitu? Ini Bapak Ibu ya, satu paragraf pertama di abstrak. Terus menurunnya minat masyarakat untuk menjadi seorang guru telah menimbulkan kekhawatiran tentang apakah di masa depan ada cukup guru yang berkualitas atau tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah fenomena yang masif terjadi di Indonesia yang bikin saya selaku dosen di FKIP itu gelisah, gitu ya. Yang bikin saya yang selama ini banyak meneliti, memang fokus penelitian saya itu di pengembangan profesionalisme guru, ya bikin saya gelisah. Fenomena yang menggelisahkan apa? Kalau tidak keliru, hampir 1 dekade ini, ya kalau di tempat kami mungkin sudah 10-an tahun terakhir ini,
minat masyarakat yang ingin jadi guru itu semakin rendah. Jadi trennya itu terus turun begitu. Jadi kalau misalkan kita tahu, tanya anak-anak muda, mungkin usia SMP, SMA, ditanya cita-citanya apa, yang ingin jadi guru itu tidak terlalu banyak. Ya, ditambah dengan karakteristik Gen Z, ya, untuk menjadi terkait dengan pekerjaan. Jadi masalah ini semakin kompleks. Jadi fenomena ini yang bikin saya itu gelisah. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan fenomena seperti itu, ya, contoh fenomena di paragraf di kalimat pertama, ini mau menghasilkan puluhan artikel yang bisa terbit di jurnal-jurnal Scopus itu memungkinkan, ya. Kalau Bapak Ibu menemukan fenomena itu. Jadi fenomenanya memang mengkhawatirkan, bikin gelisah. Kalau tidak segera dicarikan solusinya, nah gitu loh ya, maka akan semakin rumit. Nah, kalau minat masyarakat untuk menjadi guru semakin rendah, nah kira-kira nanti calon-calon gurunya ya, kita tidak akan bisa menghasilkan calon-calon guru yang bagus, yang cerdas, karena proses seleksinya semakin longgar, gitu ya. Bagus itu kan misalnya kalau butuh 40 mahasiswa tapi yang daftar 500. Artinya 40 mahasiswa yang terseleksi akan jadi guru itu adalah mahasiswa pilihan di antara 500 yang mendaftar. Tapi kalau misalkan minatnya semakin menurun, maka ya tentu saringannya semakin lebar, ya semakin longgar. Kalau semakin longgar, maka gitu kan, ya nanti kualitasnya akan semakin menurun. Nah, kalau calon-calon guru kualitasnya semakin menurun, nanti guru-gurunya juga kualitasnya semakin menurun. Bagaimana dengan masa depan pendidikan Indonesia? Itu loh Bapak Ibu ya. Contoh bagaimana mencari satu permasalahan yang sangat urgent untuk dipecahkan. Nanti Bapak Ibu kan latar belakangnya beda-beda, ya, bisa mencari fenomena yang bikin Bapak Ibu gelisah. Jadi kegelisahan ini mau ditulis dalam berbagai penelitian, saya yakin menghasilkan 10-an artikel yang terbit di Scopus saja bisa. Tergantung kita sebagai peneliti ingin berkontribusi dalam memecahkan persoalan ini lewat perspektif mana, gitu loh ya. Nah, kalau ini saya hanya ingin baru sekedar mengeksplorasi bagaimana kecenderungan Gen Z. Jadi apa sih variabel-variabel yang mempengaruhi generasi Z di Indonesia untuk menjadi seorang calon guru. Nah, tentu itu kalau nanti ketemu itu juga menjadi salah satu yang dapat sedikit memecahkan persoalan yang dihadapi. Ya. Nah, kalau ya teorinya seperti ini Bapak Ibu, ada dari fenomena gap. Fenomena gap itu adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang betul-betul terjadi. Jadi fenomena gap itu adalah gap atau kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Ya, realitas keseharian kita, Bapak Ibu guru di kelas misalnya, melihat tentang proses pembelajaran. Harusnya pembelajaran itu sifatnya interaktif, siswa antusias. Nah, ini kok setiap kali pembelajaran siswa tidak antusias, berarti terjadi gap. Itu juga menggelisahkan, yaitu adalah fenomena gap. Kemudian Bapak Ibu cari solusi yang kira-kira bisa menjadi alternatif dari persoalan itu. Riset gap, permasalahan dalam tema tertentu yang belum terjawab dalam penelitian terdahulu. Kemudian ada theoretical gap, kesenjangan yang berasal dari penerapan dari adanya kontradiksi antar teori. Ya, biasanya yang 1-2 ini bisa untuk skripsi, tesis, untuk publikasi-publikasi yang sederhana gitu ya. Nggak harus sederhana deh, Q1 dari nomor 1 juga bisa. Tapi kalau theoretical gap ini biasanya adalah penelitian disertasi. Oke Bapak Ibu, ini contoh lain ya.
artikel kami kok muncul publikasi yang semacam ini, dulu ingin apa sih gitu ya. Ini sebenarnya kegelisahan kami ketika membaca tentang undang-undang guru dan dosen, undang-undang guru terkait dengan kompetensi guru ya, 4 kompetensi: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, kompetensi guru selama ini kan ditentukan oleh, karena undang-undang atau peraturan pemerintah, berarti ya DPR bersama pemerintah. Nah, saya sering diskusi dengan mahasiswa. Sebenarnya end user dari guru yang profesional itu siapa sih? Siswa. Pengguna akhir dari kompetensi guru itu adalah siswa. Tapi selama ini, apakah kita pernah bertanya sebenarnya guru yang kompeten, guru yang disenangi oleh siswa itu seperti apa? Nah, kita juga nggak pernah tanya. Ya, mungkin undang-undang itu dulu waktu bikin juga belum tentu memperhatikan itu. Padahal end user dari kompetensi guru atau guru yang berkompeten itu adalah siswa. Maka dalam penelitian ini kami meneliti sebenarnya bagaimana sih para siswa mempersepsikan guru yang hebat menurut mereka, ya. Kemudian ada ini ya tentang kampus mengajar, program kampus mengajar sama ya. Nah, beberapa tema potensial misalnya Bapak Ibu ya, sekarang itu zamannya berubah gara-gara COVID. Ya kaitlah fenomena-fenomena yang terkait COVID misalnya ya. Integrasi teknologi dalam pembelajaran bagi guru sebagai dampak COVID-19. Dulu ngajar itu banyak bisa konvensional, guru tanpa memanfaatkan TI dalam pembelajaran. Bahkan mungkin kalau di lembaga pendidikan Islam, misalnya pesantren ya, guru dan siswanya dilarang bawa HP dan macam-macam itu ya, karena pembelajarannya memang tidak terlalu melibatkan teknologi informasi. Tapi gara-gara COVID dan sampai saat ini, mungkin guru siswa tidak bisa ngajar, tidak bisa belajar kalau tanpa memanfaatkan teknologi. Nah, bagaimana sih bisa kemampuan kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, itu pun juga bisa menjadi tema-tema yang menarik. Pengalaman guru dalam beradaptasi dengan teknologi informasi dalam pembelajaran. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik Gen Z menjadi guru. Ini yang saya tulis tadi ya. Kemudian kepemimpinan dalam menjaga mutu pembelajaran pasca pandemi. Apa saja yang berubah dan tidak berubah pasca COVID dalam pembelajaran. Yang terakhir ini Bapak Ibu, ini juga bisa menjadi skop penelitian yang luar biasa tak terbatas. Pokoknya kalau kita ingin mengkaji apa sih yang berubah dan tidak berubah antara sebelum dan sesudah COVID. Bagaimana sih perbedaan guru sebelum dan sesudah? Bagaimana sih motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah? Itu insya Allah menurut saya semuanya juga menjadi tema-tema yang potensial. Kalau tadi kuali, ini kuanti, biasanya ya tentukan tema yang up to date, apa sih yang banyak dibicarakan orang saat ini. Identifikasi tren-tren penelitian terdahulu yang sudah ada, munculkan variabel baru sehingga menghasilkan model penelitian yang baru ya. Ini enggak terlalu kita perdalam ya. Contohnya ini Bapak Ibu ya. Misalnya penelitian kami dulu ini ya. Kalau biasanya ya kontribusi X1, X2, X3 terhadap Y. Ini misalnya pengaruh kepemimpinan transformasional sekolah terhadap komitmen guru, terhadap kelelahan kerja guru. Jadi X1, X2, X3 terhadap Y1, Y2 ini sudah banyak peneliti ya yang mempublikasikan. Kemudian kami menghadirkan variabel baru sebagai variabel intervening ataupun moderating berupa makna dalam bekerja ya. Orang lain sudah meneliti X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, Y1, Y2. Kemudian kami menawarkan model baru bagaimana ya kalau antara X1 dan X2 ini dimoderasi atau diintervensi oleh variabel lain. Nah, ini biasanya penelitian-penelitian yang semacam ini juga bisa
publish di jurnal-jurnal yang baik ya Bapak Ibu. Banyak. Nah, ini struktur umum dari artikel Bapak Ibu ya. Ada judul, abstrak, pendahuluan, kemudian kajian literatur, metode, temuan, discussion, conclusion, acknowledgement, dan reference. Oke, kita fokus di sini saja ya Bapak Ibu. Kita fokus di sini saja. Saya contohkan ini ya. Oke. Ini contoh. Tapi kalau yang disampaikan Pak Yatno tadi udah hafal, terus gimana gitu misalnya ya. Terus gimana? Mulai dari mana Pak? Pak Yatno kalau nulis artikel mulainya dari mana? Dari bingung dulu, setelah bingung apa? Ini sekaligus ya cerita pengalaman. Jadi Bapak Ibu biasanya penelitian-penelitian kami itu berawal dari ide-ide yang ya idenya macam-macam ya. Kadang sedang nyetir kendaraan dari rumah ke kampus, di tengah jalan dapat ide gitu ya. Nanti sampai kampus langsung buka Word seperti ini. Idenya dibungkus pakai judul ya. Kalau dapat ide pertama kali dibungkus pakai judul. Tadi kan berangkat dari masalah. Tapi masalah itu kan abstrak, ngawang-ngawang di sana. Kalau nggak segera dibungkus pakai judul, nanti hilang. Jadi biasanya kalau saya dapat ide, langsung sampai kampus atau sampai rumah, terlanjur idenya, tergantung idenya di mana. Saya langsung buka Word, ya, kemudian nulis judul, ya, seperti ini misalnya contoh sederhana. Setelah judul, nulis ini abstrak, introduction, literatur review, kemudian metode, finding, discussion, conclusion, dan acknowledgement, reference, ya referensi. Bikin file seperti itu, disimpan, ya. Saya simpan di folder namanya artikel on progress tahun 2023 misalnya ya. Banyak sekali di laptop itu folder saya artikel on progress 2023 itu ada 15 file atau 20 ya, kira-kira ada 15-an judul yang sedang berproses. Ya entah nanti selesai atau enggak ya enggak tahu ya. Kadang yang mood mana dulu itu baru dilanjutkan gitu. Tapi setiap kali ada ide langsung ya ditulis seperti itu. Nah, jadi langsung judul, kemudian abstrak, introduction, kemudian literatur review, kemudian metode, finding, discussion, conclusion, acknowledgement, reference ya. Jadi nulis seperti itu dulu Bapak Ibu. Di file ya. Nanti menyelesaikan kapan belakangan. Oke, nah lalu apa? Tergantung Bapak Ibu mau nulis yang mana dulu. Abstrak ini meskipun letaknya itu di paling atas di bawah judul, sorry kalau sini biasanya nanti penulis ya Suyatno dan kawan-kawan misalnya ini ya di sini. Yang abstrak meskipun ini letaknya paling atas, tetapi biasanya nulisnya itu belakangan karena kita tidak bisa menyempurnakan abstrak kalau kita belum menyelesaikan artikel secara keseluruhan. Nah, logikanya seperti itu. Tapi kadang-kadang baru pada tahap analisis data pun kita sudah punya bayangan temuan umum artikel kita apa. Jadi ini tergantung ya. Kalau saya biasanya di akhir. Nah, isinya apa? Abstrak. Latar belakang masalah 2-3 kalimat. Kemudian tujuan penelitian sesuaikan dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kemudian metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data dan analisis data. Kemudian temuan penelitian, kontribusi penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang. Oke ya Bapak Ibu. Nah, coba
eh, nulis introduction itu seperti apa gitu ya. Mohon maaf karena ini yang seperti update status tadi, maka ini sebenarnya adalah cara nulis untuk mahasiswa ya. Mahasiswa S1 ini saya kurang tahu ya, yang betul-betul fokus ini apakah mahasiswa S1, S2, S3 atau bahkan dosen ya. Kalau bagi dosen mohon maaf ini materinya agak terlalu receh ini ya. Nanti kalau tapi nggak apa-apa ya. Ini kalau bagi Bapak Ibu dosen materinya terlalu receh. Anggap saja nanti bisa menjadi modal untuk mengajari mahasiswa ya Bapak Ibu mahasiswa S1. Nah, introduction tidak ada tidak ada rumus dalam menulis introduction. Kalau Bapak Ibu mahasiswa, nanti dosen itu juga punya cara sendiri bagaimana ngajari nulis introduction. Editor in chief ya, itu pun juga punya cara tersendiri nulis introduction seperti apa. Tetapi saya punya pola ya yang saya singkat dengan IRDIUS. Ini berkembang terus Bapak Ibu ya. Dulu pertama kali IRDO, kedua itu IRDUS, sekarang jadi IRDIUS polanya. Ya, ini biasanya kami ajarkan kepada mahasiswa S1 atau S2 juga ya, kadang-kadang juga sama ya. Nah, IRDIUS. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah I idealitas, R realitas, D dampak dari realitas yang tidak sesuai dengan idealitas, I identifikasi konsep atau variabel yang dapat menjadi penawar masalah yang sedang kita teliti. Kemudian U uniqueness setting penelitian. Ya, ini memang untuk penelitian kuali ya Bapak Ibu, kualitatif ya memang lebih tepatnya. Nanti kalau kuanti ada sedikit perbedaan gitu. Kemudian S-nya adalah statement ketertarikan ya dan kontribusi penelitian. Kalau ini per paragraf jadi 6 paragraf ya. Mungkin terlalu panjang ya kalau 6 paragraf. Atau ya tergantung, misalkan ini nanti antara R dan D jadikan 1 paragraf juga bisa. Antara U dan S jadi 1 paragraf juga bisa. Sehingga nanti latar belakangnya cukup 3-4 paragraf. Idealitas. Nah, kalau judulnya semacam itu, yang ditulis itu idealitas apa Bapak Ibu? Judulnya adalah Kepemimpinan Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. Berarti adalah idealitas tentang mutu pembelajaran, ya, idealitas tentang mutu pembelajaran. Harusnya mutu pembelajaran atau mutu proses pembelajaran lah, biar lebih lebih spesifik ya. Mutu proses pembelajaran. Nah, jadi yang pertama adalah idealitas tentang mutu proses pembelajaran itu seperti apa. Dari mana Bapak Ibu mendapat ini ya? Dari mana Bapak Ibu dapat informasi? Dari mana? Ya, dari teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi idealitas tentang mutu proses pembelajaran. Seharusnya mutu proses pembelajaran itu seperti apa? Tulis di sini ya, 1 paragraf. Ya kualitas di sini, ya kualitas di bagian ini ya tergantung kualitas di bagian ini tergantung Bapak Ibu dalam membaca ya, tergantung dalam membaca dan memahami masalah beserta referensi. Nah, Bapak Ibu setelah
menentukan tadi kan harus banyak baca referensi ya, baca artikel, baca teori. Semakin banyak teori yang dibaca, bisa dipahami ya, dicari polanya, maka Bapak Ibu bisa menggambarkan dengan baik idealitas mutu proses pembelajaran itu seperti apa. Usahakan tidak citasi tunggal. Citasinya itu banyak Bapak Ibu ya. Oke, ya. Idealitas tentang mutu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah realitas. Realitas yang terjadi terkait mutu proses pembelajaran saat ini bagaimana? Nah, namanya gap berarti ada ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang betul-betul terjadi. Dari mana Bapak Ibu dapat ini? Sama bisa ya, mungkin data-data yang data BPPS misalnya apa ya, data-data terkait lah. Ya, atau data dari media massa. Kemudian hasil-hasil penelitian terdahulu, atau bisa dari penelitian empiris. Penelitian empiris itu misalnya ya, ketika Bapak Ibu cerita tentang proses pembelajaran di kelas, ya Bapak Ibu tahu proses pembelajaran di kelas selama ini seperti apa. Bisa wawancara dengan guru, ya. Wawancara dengan siswa, bisa dokumentasi, ya, dan macam-macam. Untuk menunjukkan bahwa realitas yang terjadi terkait dengan mutu proses pembelajaran saat ini tidak sesuai. Nah, inilah gap Bapak Ibu, perbedaan antara paragraf pertama dan paragraf kedua, inilah gap. Ya, biasanya kalau Bapak Ibu dosen itu bimbing mahasiswa, itu selalu tanya masalahnya apa ini, gitu ya. Yang mahasiswa S1 kan begitu toh, ditanya dosennya, ini masalahnya apa? Nah, oh masalahnya ini Pak, masalahnya ini Bu. Ditulis dalam bentuk seperti ini, idealitas versus realitas. Tapi mau dibalik juga boleh, realitas idealitas juga boleh. Ya, satu paragraf. Kemudian dampak dari realitas, ya. Dampak realitas yang tidak sesuai dengan idealitas itu apa? Ya, proses pembelajaran itu harusnya interaktif, ya, ada komunikasi dua arah, gurunya juga bisa memanfaatkan media pembelajaran dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Strategi pembelajarannya juga variatif, siswanya juga antusias, terlibat, itu kan idealitas pembelajaran. Tapi yang terjadi justru misalnya gurunya hanya monoton satu arah, kemudian siswanya juga tidak terlibat aktif, ketika gurunya ngajar siswanya malah tidur, itu kan realitas. Nah, dampak seperti itu apa? Dampak kelanjutannya. Nah, sebenarnya poin D ini untuk menunjukkan atau ya, untuk menunjukkan kepada pembaca, kepada editor jurnal bahwa memang permasalahan ini sangat urgent untuk diteliti, ya. Kalau tidak diteliti ini loh dampaknya seperti ini, ya. Satu paragraf misalnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi konsep atau variabel yang dapat menjadi penawar dari masalah yang sedang diteliti. Nah, berdasarkan bacaan, ya, bacaan terhadap teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu, apa sih gitu ya? Apa sih yang bisa menjadi alternatif solusi gitu ya. Bapak Ibu baca buku, baca teori, bahasa hasil-hasil penelitian.
realitasnya mutu proses pembelajaran jelek, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus cari alternatif solusi. Kira-kira apa ya yang bisa memperbaiki mutu proses pembelajaran di kelas? Berdasarkan teori yang dibaca, pasti Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali banyak sekali konsep atau variabel. Nah, tetapi Bapak Ibu harus kembali ke judul. Kalau menurut judul ini berarti Bapak Ibu sudah membatasi, ya, membatasi berdasarkan judul di atas, ya, peneliti sudah membatasi pada variabel atau pada konsep kepemimpinan guru. Jadi yang bisa untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran itu banyak, ya. Misalnya kompetensi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, ya, misalnya ya. Penguasaan guru terhadap strategi pembelajaran atau kompetensi pedagogiknya banyak sekali. Tapi berdasarkan judul di atas berarti Bapak Ibu sudah membatasi, yaitu kepemimpinan guru. Nah, jelaskan di bagian ini apa itu kepemimpinan guru, ya. Apa kaitannya kepemimpinan guru dengan mutu proses pembelajaran? Nah, karena Bapak Ibu sudah membatasi tadi, ya, mutu proses pembelajaran rendah berdasarkan teori bahwa mutu proses pembelajaran itu bisa diperbaiki dengan banyak variabel, banyak komponen. Bapak Ibu sudah menentukan melalui kepemimpinan guru. Nah, apa sih kepemimpinan guru? Lalu apa kaitannya dengan mutu proses pembelajaran? Ya, kok tidak dengan media, kok tidak dengan yang lain? Nah, kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah uniqueness setting penelitian. Nah, judulnya ini kan SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. SMP Muhammadiyah X Yogyakarta, ya. SMP Muh X. Ya, SMP Muh X Yogyakarta. Ya. Apa sih gitu ya? Apa keunikan kepemimpinan guru di SMP Muhammadiyah X Yogyakarta dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran? Kok Bapak Ibu menentukan settingnya di SMP Muh X Yogyakarta? Kok tidak di sekolah lain? Nah, Bapak Ibu, kalau desain penelitian yang sedang saya ceritakan itu, ya bolehlah misalnya fenomenologi atau studi kasus, itu setting penelitian itu justru menjadi alternatif solusi masalah yang sedang kita teliti. Ya. Ini loh, ternyata saat ini gara-gara COVID itu mutu proses pembelajaran di kelas semakin buruk. Nah, misalnya ya, siswa tidak antusias, siswa tidak termotivasi. Sebabnya banyak. Tetapi ada satu lokasi penelitian yang berbeda dengan gambaran umum yang diceritakan di bagian realitas tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam penelitian kuali itu memang penelitian tidak akan menarik, ya. Dalam penelitian kuali penelitian tidak akan menarik kalau setting penelitiannya tidak memiliki novelty, tidak memiliki kebaruan, ya. Oke. Jadi dalam penelitian kualitatif dengan judul di atas, itu penelitian tidak akan menarik kalau setting penelitiannya tidak mengandung kebaruan. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah statement ketertarikan
ya mengapa ini bisa di sini aja ya Bapak Ibu ya, bisa dijadikan sini gandeng saja. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti masalah terkait ini sangat menarik untuk diteliti karena lalu apa kontribusi penelitian? Hasil penelitian ini akan bisa menjadi kerangka kerja bagi kepala sekolah atau guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Ya, oke Bapak Ibu, itu contoh sederhana menulis latar belakang masalah, gitu ya. Sebelum saya jelaskan di bagian selanjutnya, apakah di sini ada yang sebelum ke bagian yang lain, nanti saya jelaskan tentang literatur review. Apakah sudah ada pertanyaan nih Bapak Ibu? Ini Bu Supatmi izin bertanya perbedaan R&D dengan penelitian tesis. Apakah Bu Supatmi masih standby di sini? Waalaikumsalam Bu Supatmi. Waalaikumsalam Bapak. Oh nggih, ngapunten Ibu, menika tugasnya di mana? Guru napa mahasiswa napa dosen niki? Napa di Saya dinas? guru Oke. Panji Purwokerto, sekaligus dosen pasca sarjana di UAD. Oh, nggih, Ibu nggih. Oh ya Allah, nggih, pun nanti pinanggih tapi lupa ya Bu ya. Ngapunten. R&D, oke, nggih. Jadi kalau R&D, Research and Development itu adalah salah satu jenis penelitian, gitu nggih. Ya, ada yang mengatakan jenis pendekatan dan sebagainya. Jenis penelitian. Kalau tesis, ya skripsi, tesis, disertasi itu kan penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa S1, S2, S3. Baik skripsi, tesis maupun disertasi itu bisa R&D. Jadi R&D, Research and Development itu biasanya GATO-E. Jadi kalau bicara tentang R&D itu berarti yang konsep yang setara ya R&D, PTK, penelitian kualitatif, penelitian kuanti, gitu ya. Kuanti ada banyak, kuali juga ada banyak. Nah, tesis, ya tesis itu bisa R&D, bisa kuanti, bisa kuali, dan juga bisa yang lain. Jadi itu memang konsep yang berbeda Ibu. Jadi kalau skripsi, tesis, disertasi itu adalah nama dari nama dari tugas akhir mahasiswa S1, S2, dan S3, sementara R&D itu adalah nama dari jenis penelitian. Makaten nggih, sampun terjawab nggih, Bu. Iya Pak, terima kasih. Izin bertanya lagi boleh Bapak? Monggo, Bu. Konsep R&D sendiri itu mohon dijelaskan Bapak, saya masih bingung. Baik, nggih. R&D. Jadi R&D, Research and Development, bahasa Indonesianya itu penelitian pengembangan. Ya. Jadi penelitian pengembangan itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan. Apa yang dikembangkan bisa produk. Misalnya Bu Guru atau mahasiswa S1, S2 mengembangkan produk media pembelajaran interaktif. Nah, ya, jadi mengembangkan media. Bisa juga yang dikembangkan adalah program, biasanya kepala sekolah ya, pengembangan program pendidikan karakter berbasis bla bla bla. Itu PTS, penelitian tindakan sekolah. Kepala sekolah ataupun yang lain juga boleh ya, mengembangkan program pendidikan karakter untuk meningkatkan, untuk memperbaiki karakter tertentu. Jadi mengembangkan, peneliti mengembangkan, membuat. Nah, pertanyaannya,
kenapa kok harus dikembangkan? Ya, R&D itu filosofinya ada dua, alasannya ada dua. Kenapa kok dikembangkan? Pertama, sudah ada produk. Ya, misalnya ini Bu Guru, nggak ngerti ini Mbak Endah ini kan Bu Guru ya yang kelihatan ini ya. Sekarang tugasnya di mana Mbak Endah? Di SDAD Sucipto 2, Pak. Alhamdulillah ya Bu Guru Endah saya contohkan ya. Bu Guru ini misalnya ingin mengembangkan media pembelajaran interaktif misalnya. Lah kenapa kok mengembangkan media? Karena media yang ada selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Atau media yang ada selama ini masih banyak kekurangan. Sehingga Bapak Ibu selaku peneliti ingin membuat atau mengembangkan yang lebih baik dari yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa membuat, kenapa mengembangkan? Karena memang produk yang dimaksud belum ada. Sehingga Bapak Ibu membuat. Nah, itulah penelitian pengembangan ya, Bu Patmi. Nah, penelitian pengembangan itu modelnya banyak. Ada model IDDI itu, ada yang siapa itu? Yang 10 langkah itu. Jadi, kenapa kok riset meneliti dan mengembangkan? Yaitu ada dua proses. Ya, meneliti kebutuhan need assessment seperti apa, dikembangkan melalui uji coba. Kalau mahasiswa biasanya bikin produk, kemudian nanti diuji oleh ahli. Ya, kalau produk seperti ini bagaimana masukannya? Nanti setelah diberi masukan diperbaiki, setelah itu diuji coba. Maka mengembangkan produk sehingga nanti produknya itu terbukti valid. Ya, terbukti secara ilmiah valid untuk mengembangkan komponen tertentu. Begitu nggih Bu Patmi. Terima kasih Bapak. Oke, di chat juga sudah ada Mas atau Bapak Reski Wijayanto. Izin bertanya Pak, review literatur itu seberapa penting sih untuk artikel? Mohon maaf, apakah Mas Reski ada atau Pak ada ini? Halo Mas Hadir Reski. Bapak, ada Bapak, hadir. Mohon izin mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri, dari mana ini, dari jauh atau dari dekat ini? Iya Pak, perkenalkan nama saya Reski Wijayanto ya, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir. Saya mahasiswanya Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 untuk sekarang. Semester 2 S1. Semester 2, masih semester 2 kuliah mahasiswa. Iya, S1 ya. S1, kuliah S1 ya, bukan Ya, S2 ya. ya. Bukan, kuliah S1, Mas. Oke, masih unyu-unyu ini berarti ya. Nggih, Bapak, nggih. Oke. Nah, pertanyaan Mas Reski ini pertanyaan penting ya. Jadi Bapak Ibu sekarang itu banyak sekali dosen-dosen peneliti melakukan penelitian namanya SRL, Systematic Literature Review, SLR. Systematic Literature Review. Ya. Review literatur secara sistematik ya, karena sebuah penelitian maka ya harus sistematik. Sistematik itu kenapa? Ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, seberapa penting sih gitu ya? Kalau penting tidak penting itu masing-masing tema punya kepentingan yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalkan nanti Mas Reski dan juga Bapak Ibu yang lain ingin mendalami tentang systematic literature review, saya sampaikan dulu terkait dengan keuntungan nulis artikel SLR, ya, literature review. Jurnal-jurnal hebat di dunia, ya, 15 jurnal terhebat di dunia, itu yang 10 diantaranya adalah, jadi 10 dari 15 jurnal terhebat dunia itu adalah jurnal yang hanya mau menerima artikel dalam bentuk systematic literature review.
Ya. Jadi ada 10 dari 15 jurnal top dunia, itu 10 diantaranya kurang lebih adalah apa namanya tadi, jurnal yang hanya menerima artikel berupa systematic literature review. Kenapa? Ya macam-macam ya. Jadi keuntungannya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu nulis artikel SLR, itu apa namanya, sekup jurnalnya lebih banyak. Ya, Bapak Ibu bisa ngirim di jurnal yang khusus menerima systematic literature review, tapi bisa juga dikirim ke jurnal umum. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah artikel-artikel SLR itu kesempatan untuk disitasi itu jauh lebih tinggi daripada artikel-artikel yang bukan systematic literature review. Oke, nah seberapa penting? Nah, seberapa penting ini dalam arti kepentingan akademik loh ya. Systematic literature review itu akan menjadi sangat penting kalau misalkan gini, harus dicek dulu. Misalnya Mas Reski itu ingin meneliti tentang, karena manajemen pendidikan Islam ya, misalnya apa ya, sekarang itu sedang berkembang konsep digital leadership. Ya, ini kan miliknya MP ya Mas Reski ya. Iya, Misalkan Bapak. digital leadership, kepemimpinan digital. Oke ya, itu topik yang sedang hot. Iya, Kemudian Pak. Mas Reski melacak artikel-artikel dengan tema digital leadership di apa namanya, ya tergantung di database apa, lewat Google Scholar yang paling sederhana juga bisa ya. Menjadi referensi ya, Pak. Setelah apa namanya, setelah menemukan artikel-artikel tadi, coba dari banyak artikel tentang digital leadership itu lebih banyak penelitian empirisnya atau lebih banyak literatur reviewnya. Ya. Iya, Pak, ya. Kalau misalkan artikel-artikel yang dibaca oleh Mas Reski, misalnya ketemu 40 artikel atau kurang dari itu nggak apa-apa, tentang digital leadership, kok semuanya tentang penelitian empiris. Nah, berarti di situ penelitian literatur sangat penting untuk dilakukan. Ya, Mas Reski. Jadi, ya, Pak, ya. Review literatur itu akan sangat penting dilakukan kalau penelitian saat ini tentang tema tertentu itu lebih banyak dilakukan dengan penelitian secara empiris. Tapi sebaliknya ternyata kok topik tentang digital leadership itu sudah sangat banyak yang literatur review ya. Berarti penelitian literatur tentang digital leadership sudah nggak terlalu penting lagi. Yang lebih penting adalah penelitian empiris. Empiris ya, Pak. Oh, gitu. Nanti kalau untuk skripsi, nah itu bisa juga ya, systematic literature review atau untuk publikasi. Gitu ya, terjawab ya Mas Rizky ya? Iya, Pak. Kulo arep tanya lagi. Boleh, langsung open. Silahkan Mas, boleh. Apa ya, pengalaman gitu, dari pernah gitu nulis artikel ilmiah, cuman enek wae wong sing ngomong jarene ojo koyo ngene engko kelangan atau kehilangan kredibilitas. Apa kuwi Pak kredibilitas, Pak? Kredibel itu bahasa Indonesianya apa ya? Kredibilitas itu. Iya, Apa Mbak Indah? Mbak Indah, kredibel itu bahasa Jogjanya apa Mbak? Nyari di Google. Kredibel itu ya, kredibel itu apa ya? Kredibel golek. Ya mungkin ya, kredibilitas itu ya nilai tentang diri seseorang itu. Orang kok nggak kredibel itu berarti nggak bisa dipercaya. Ya. Sorry, misalnya Mas Rizky nggak kredibel orangnya, mungkin nggak bisa dipercaya, macam-macam itu ya. Nah, komentar teman tadi kan sebabnya banyak.
Apakah misalnya artikel yang sedang ditulis itu nggak bagus ya? Kalau nggak bagusnya dari sisi kualitas nggak apa-apa Mas Rizky, ya. Tapi kalau nggak bagusnya karena jiplak tulisan orang lain itu baru urusan integritas. Tapi kalau sekedar kurang bagus karena masih latihan, tapi itu tulisannya Mas Rizky sendiri. Ya mahasiswa semester 2 baru latihan nulis artikel. Tapi cara nulisnya Mas Rizky itu tulisannya sendiri. Jujur, tidak jiplak tulisan orang lain. Jelek nggak apa-apa. Tetap lebih bagus publish artikel yang jelek. Jelek bukan jiplak tadi loh ya. Jelek karena kualitas sedang latihan. Ya. Daripada tidak nulis sama sekali. Kualitas itu ya berproses Mas Rizky. Iya Pak ya. Ya, kualitas itu berproses. Misalnya sebelum Pak Yatno tadi bisa nulis artikel, publish di Scopus, Bu Enung juga, dosen-dosen yang lain juga. Dulu artikelnya juga jelek sekali. Saya kalau nulis, saya itu kalau baca artikel-artikel saya yang dulu ya pengen ketawa sendiri. Dulu kok nulis kayak gini ya? Iya Pak gitu. Tapi kalau sejak dulu nggak segera nulis, mungkin sampai sekarang nggak Mungkin bisa. sampai sekarang nulis. nggak bisa ya Pak bikin Nah, artikel gitu ya. ya Mas ya. Iya. Mungkin yang paling tepat bagi Mas Reski statement kepada teman tadi adalah biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu ya. Iya Pak, benar Pak. Ya. Iya, iya. Apalagi kalau Mas Reski punya cita-cita yang lebih tinggi, ingin jadi guru profesional, bahkan ingin lanjut kuliah S2, S3, besok jadi dosen. Ya sebaiknya Amin, Pak. dari saat ini ya harus segera dimulai. Iya Pak. Gitu ya Iya, Mas iya. Reski ya. Iya Pak. Iya. Makasih ya Namanya juga Pak. belajar. Ya sama-sama. Iya. Namanya juga belajar. Belajar Iya, iya, nyetir mobil itu rating kanan belok kiri juga paling cuma dilempar sandal toh. Iya Pak. Ya. Kalau jangan nubruk we. Iya. Bu Cucu Atika, bagaimana cara mencari jurnal yang cocok tepat dengan tulisan yang akan dikirim? Misalnya mencari jurnal tentang pendidikan anak usia dini yang terindeks Scopus. Ini alhamdulillah dari jawab Mbak Endah, kalau saya menggunakan Publish or Perish ini juga bagus ya. Ini yang paling sering digunakan oleh teman-teman. Tapi kalau baru latihan, nah kalau Publish or Perish itu nanti biasanya menghasilkan artikel yang banyak sekali. Setelah dapat banyak bingung ini mau diapakan ya, gitu ya. Tapi kalau sekedar latihan dulu ya. Misalnya Bu Cucu baru tahap latihan, bisa di Google Scholar dulu, atau kalau sudah punya jurnal target. Nah ini Bapak Ibu, cara latihan, cara belajar yang paling efektif. Kalau misalkan ditanya Pak Yatno belajar nulis artikelnya di mana ya, gitu ya. Ya belajarnya macam-macam dari berbagai cara. Tetapi cara yang paling efektif bagi saya belajar nulis artikel adalah membaca artikel orang lain yang sudah dipublish di jurnal yang akan saya tuju. Ya, misalnya ini tadi beberapa artikel saya, misalnya ya tadi terbit di, misalnya mana? Ini ya, ini jurnal yang terbit di Frontiers in Education. Sebelumnya saya sudah banyak membaca artikel yang terbit di sini, artikel orang. Ya. Atau ini misalkan akan saya kirim di sebuah jurnal namanya International Educational Research, ya IJR, International Journal of Educational Research. Saya sudah baca banyak artikel di situ, artikel orang lain yang sudah publish di situ. Saya baca, saya cari temanya yang nyambung dengan artikel saya. Ya, nanti biasanya dapat beberapa artikel, bisa 4-5 artikel yang terbit di jurnal yang akan kita tuju. Ya, kalau ya kan selalu dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa. Saya juga nggak pinter bahasa Inggris. Biasanya artikelnya saya terjemahkan dulu pakai Google Docs itu ya.
Karena kalau baca bahasa Inggris itu cepat capek. Karena kan harus sambil mikir ya, kalimat demi kalimat harus dipikir, itu biasanya capek. Yang artikel yang cocok diterjemahkan dulu. Nah itu justru dari situ kita belajar. Nah nanti artikel-artikel yang cocok dengan topik kita sekaligus disitasi, ya, sekaligus dikutip, biar editornya seneng. Nah, nanti potensi untuk diterimanya juga lebih tinggi. Begitu nggih, Bu Cucu. Nah, teman-teman biasanya pakai publish or perish itu terutama teman-teman yang sudah agak terlatih nulis Kok boleh artikel. dijelaskan Pak Suyono, yang publish or perish itu seperti apa ya gambarannya? Yang seperti jawaban di chatroom itu. Mbak Endah bisa nggak jelaskan? Gimana Bisa cara ya. memanggilinnya? Itu sistemnya nanti mendownload kayak aplikasi gitu ya Pak ya. Terus itu sebenarnya gampang. Jadi nanti kita pengen tema apa, langsung muncul temanya gitu, lebih spesifik. Tapi harus download aplikasinya. Jadi Di itu download. aplikasi Bu Cucu. Publish or perish itu adalah nama aplikasi. Bapak Ibu download dulu, Bu Cucu download dulu, gratis ya Mbak Endah? Gratis Pak. Saya Gratis. juga baru belajar nih. Download, kemudian diinstal. Nah setelah diinstal nanti bisa langsung searching melalui aplikasi itu. Misalnya Muncul nama jurnal atau tema-temanya atau bagaimana itu? Oh, nama jurnal juga muncul ya di situ. Kalau sudah. judul artikel. Biasanya judul artikel ya Mbak Endah ya. Ya, judulnya nanti langsung spesifik gitu, Bu. Kita cari Iya. tahun berapa, langsung temanya apa. Jadi enggak, tapi tetap ke scholar sih nanti endingnya. Iya ya, Pak? Iya. Mbak Endah. Ya. Jadi yang muncul itu nanti judul-judul artikel sesuai dengan keyword yang Bu Cucu cari. Kalau tentang pendidikan anak usia dini ya tergantung, misalnya apa itu childhood education pakai itu nanti akan muncul banyak sekali. Jadi banyak kalau jurnal tentang childhood education ya itu kan tema umum ya, tema yang sangat luas sehingga banyak artikel yang relevan. Gitu nggih Bu Cucu? Ya, baik, terima kasih Pak Suyatno dan Mbak Endah. Sama-sama. Mbak Zahra Fitriani, kalau mau submit ke jurnal itu paling murah berapa nggih? Halo Bu Zahra atau Mbak Zahra, apakah masih standby? Mbak Zahra Fitriani. Iya masih Pak. Iya masih. Mungkin kalau berkenan sedikit kenalan dari mana biar kita lebih kenal begitu. Izin berkenalan tapi saya off ya. Ji, nggak apa-apa, monggo Bu. Ya. Saya Zahra Fitriani dari STKIP Muhammadiyah Kuningan semester 8. Oh, Mbak Zahra semester 8 ya. Ya. S1. Kalau syarat lulusnya harus ada publikasi nggak Mbak Zahra? Iya, harus ada syarat publikasi. Oh iya. Tapi kan tidak harus Scopus, tidak harus Sinta 1, Sinta 2 ya. Iya, tapi disarankan itu harus Sinta 2 kayaknya. Dosennya itu gimana pembimbingnya juga sih. Oh iya. Ya bagus ya kalau Sinta 2 itu biasanya cukup berat ya. Cukup berat dalam arti ya nulis kudu tenanan karena Sinta 2 itu bagi dosen saja sudah bagus ya. Dosen bergelar doktor untuk menjadi lektor kepala itu cukup dengan artikel terbit di Sinta 2. Itu artinya kan sudah jurnal dengan kualitas yang sangat bagus ya Sinta 2. Nah, kalau S1 itu biasanya ya Sinta 5 mungkin Sinta 4 juga cukup. Nah, terkait dengan harga ya macam-macam Bapak Ibu. Jurnal-jurnal nasional yang gratis juga ada ya. Yang berbayar juga ada. Jadi kalau yang paling murah ya gratis saja ya. Cari yang gratis, ya harus metani satu persatu. Bapak Ibu harus lihat di web. Di web jurnal itu biasanya ada tulisan announcement, pengumuman. Di situ nanti akan ada pengumuman, artikel kalau diterima maka akan dipungut biaya sebesar
Ada yang 0 rupiah, berarti gratis. Ada yang 300.000, ada yang 500.000, ada yang 750.000, ada yang lebih mahal dari itu. Kalau itu sebenarnya hukum supply and demand, ya, hukum penawaran dan permintaan. Sebenarnya tingkat kebutuhan kita untuk publish artikel itu seberapa besar? Semakin besar berarti semakin butuh. Kalau semakin butuh biasanya semakin mau bayar. Kalau nggak terlalu butuh, ya. Atau dibalik, bisa nggak kita nulis artikel sebagus mungkin sehingga yang butuh itu editor jurnal, gitu loh ya. Apakah ada seperti itu? Ada. Dulu ya, saya beberapa kali diminta untuk menjadi penulis beberapa jurnal, ya. Karena yang butuh editor jurnal setelah terbit saya dibayar. Ada yang dibayar 1 juta, macam-macam ya. Jadi itu terkait dengan kebutuhan. Tapi kalau Mbak Zahra tadi, menurut saya S1 itu nggak harus Sinta 2 lah. Yang penting publish dulu. Mau cari yang gratis juga ada, tapi kalau bayar nggak masalah, ya silakan. Yang bayar 300.000, 500.000, 750.000 juga ada. Scopus pun demikian Bapak Ibu. Yang bayar sangat mahal ada, yang agak murah juga ada, yang gratis juga ada. Tapi sekali lagi harus rajin metani di web jurnal. Begitu Mbak Zahra. Sudah terjawabkah Mbak Zahra? Iya, Bu. Iya, Pak. Baik, Pak. Mau tanya lagi, kalau misalnya artikel kita itu nggak diterima di jurnal itu gimana ya, Pak? Nggak diterima? Iya, kayak nggak di ACC itu. Oke, ini terkait submit ya Bapak Ibu. Pertanyaannya Mbak Zahra saya jawab lebih luas ya. Etika submit artikel di jurnal. Oke, Bapak Ibu, ini etika penting. Jangan sampai Bapak Ibu mengirim 1 artikel ke lebih dari 1 jurnal di waktu yang bersamaan. Nggak boleh, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 1 artikel, ya dikirim saja ke 1 jurnal tujuan. Ya, nggak boleh dikirim secara bersamaan ke 3 jurnal. Nanti siapa dulu yang mau menerima artikel saya? Nggak boleh. Iya, Pak. Ya. Jadi harus 1 artikel hanya boleh disubmit di 1 jurnal tujuan. Nah, kalau di jurnal tujuan tadi sudah berproses, misalnya direview, dinyatakan diterima dengan revisi, ya silahkan dilanjutkan prosesnya. Tapi kalau misalkan tidak di ACC, seperti Mbak Zahra tadi, atau ditolak itu macam-macam alasannya. Tidak hanya masalah kualitas, tapi kadang-kadang juga masalah skop. Mbak Zahra nulis artikel tentang pembelajaran matematika misalnya ya. Lah kok submitnya ke jurnal yang tidak punya skop pembelajaran matematika, meskipun artikelnya bagus ya bisa ditolak karena skopnya berbeda, gitu loh ya. Nah, kalau sudah tidak di ACC atau ditolak, baru cari jurnal lain, gitu. Jadi boleh mencari jurnal lain, disubmit ke jurnal lain kalau sudah ada keputusan penolakan dari jurnal pertama tadi. Ya, ini etika penting ya Bapak Ibu, karena kita itu akademisi, entah itu mahasiswa, entah itu guru, entah itu dosen, ataupun dinas pendidikan, ataupun profesi yang lain, etika itu perlu untuk sangat dijaga. Karena nanti kalau misalkan terjadi seperti itu, kita bisa di blacklist oleh pengelola jurnal. Nah, kalau sudah di blacklist nanti kita nggak bisa submit kemana-mana. Itu Mbak Zahra. Oke, lanjut pertanyaannya Mas Firmansyah. Kalau ada yang mau Ya, baik open, Pak. Terima kasih ya Pak. ya sama-sama. Yang penting semangat terus belajar ya Mbak Zahra ya. Semangat terus belajar. Dari MP sendiri akan berseri. Kalau masih semangat silahkan nanti seri-seri berikutnya diikuti gratis 100%, dapat sertifikat. Hanya snacknya beli sendiri-sendiri ya.
Saran saya kalau ikut pelatihan, sediakan snack yang paling nikmat. Kalau nggak dapat ilmunya, minimal dapat snacknya ya, sehingga badan tetap sehat. Oke. Oh iya Pak, satu lagi boleh nggak Pak? Boleh. Kita masih ada waktu 20 menit sampai jam 3. Silakan. Kalau misalnya ada rekomendasi nggak sih Pak dari Bapak untuk mensubmit jurnal tentang apa sih artikelnya itu tentang pengembangan, tentang yang R&D. Temanya apa Mbak Zahro? Saya mengambil tema pengembangan media flashcard dalam pembelajaran IPS. Oke, ya, karena pendidikan sinyalnya Mbak Zara kayaknya ini agak susah ini. Oke, Mbak Zahro, rekomendasi pertama di JIM, Jurnal Inovasi dan Manajemen Pendidikan, milik Prodi MP, meskipun hari ini belum terakreditasi, tapi sedang penilaian akreditasi, insya Allah dalam waktu dekat akan keluar nilai akreditasinya. Ya, kalau prediksi saya ya di Sinta 4 atau Sinta 3 lah. Ya. Sampai saat ini masih gratis. Saya nggak tahu ya Budian besok mau dibayar atau tidak, tapi sampai hari ini masih gratis ya. Di JIM, JIMP, itu jurnal milik Prodi Manajemen Pendidikan. Saat ini belum terakreditasi, tapi sedang penilaian akreditasi. Insya Allah dalam waktu dekat akan keluar nilai akreditasinya. Per siang hari ini, sorry ya, karena saya tidak tahu persis, managing editornya itu Bu Enung bersama Bidian ya, editor in-chief-nya, tapi sampai siang hari ini masih gratis. Ya, monggo nanti jurnal-jurnal yang lain milik UAD juga banyak ya, Mbak Zahro. Itu. Oke, ke Mas Firmansyah. Assalamualaikum, salam kangen dari, wah ini ya Mas Firmansyah. Halo Mas Firmansyah. Pak. Sekarang posisi di mana ini Mas Firmansyah? Sedang di Lombok Pak, saya. Oh Lombok ya. Tugasnya di mana sekarang? Alhamdulillah di UIN Mataram saya Pak. Di UIN Mataram? Iya. Di Prodi apa? Saya di LPM-nya Pak, Lembaga Pengabdian Masyarakatnya. Sebagai apa Mas Firmansyah? Biasa Pak, ngikut-ngikut dosen senior. Oke ya. Luar biasa. Oke, Mas Firmansyah Saleh ini adalah alumni S2 MP. Ya, mengawali karir itu ya memang harus seperti itu ya. Bu Enung sekarang jadi Kaprodi, dulu juga tidak ya. Jadi mengawali karir ya memang harus dari bawah, dari atas nanti cepat jatuh ya. Iya. Yang penting terus belajar, insya Allah nanti. Insya Allah Pak. Allah Tuhan yang akan menempatkan Bapak Ibu di tempat-tempat yang terbaik ya. Amin. Yang penting terus belajar. Ini pertanyaannya, bagaimana cara kita peneliti dalam mengatasi hasil penelitian yang tidak jujur dari responden. Terkadang yang saya jumpai di lapangan itu terkadang hasil yang dijumpai tidak sesuai dengan masa yang dijumpai dan yang kita tuangkan di introduction. Oke. Tidak jujur. Nah, tergantung. Ini penelitian kuanti atau kuali itu treatmentnya agak berbeda. Ya, jadi bisa kuanti, bisa kuali. Kalau penelitian kualitatif, ya, di situ kan ada cross check data. Ya, ini jawabannya agak luas sebagai bagian dari metopen ya, Mas Firmansyah ya. Biar wawasannya juga lebih terbuka, tidak sekedar terjawabnya pertanyaan ini. Jadi kalau ada narasumber yang tidak jujur, itu nanti akan tercross check melalui triangulasi. Ya, karena Bapak Ibu dalam penelitian kuali untuk mendapatkan data yang valid, ya, data yang absah, itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Pertama, melalui triangulasi. Bapak Ibu wawancara kepada kepala sekolah. Nah, biasanya jawabannya yang bagus-bagus gitu ya.
nggak jujur gitu ya. Coba di cross check dengan narasumber lain, guru A, guru B, guru C, guru D, guru E. Coba cross check dengan siswa A, siswa B, siswa C, siswa D. Kalau mereka tidak pernah membuat kesepakatan bohong, biasanya nanti akan ketahuan siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Cross check lagi melalui teknik yang lain, ya, misalnya melalui wawancara di cross check dengan melalui dokumen, di cross check dengan observasi. Jadi nanti jawaban-jawaban yang tidak jujur itu biasanya akan terkonfirm, Mas Firman, ya, akan terkonfirmasi, ya. Ini kalau dari segi teknik keabsahan data, ya. Nanti kalau cara yang dimaksud Mas Firman ada lagi. Kemudian ada member check dan seterusnya. Tapi yang paling sederhana melalui triangulasi. Nanti yang tidak jujur akan kelihatan. Nah, tapi bisa juga ini terkait dengan kemampuan seorang peneliti, Mas Firman dan juga Bapak Ibu yang lain. Jadi kemampuan seorang peneliti dalam menggali data. Kenapa sih kok narasumber tidak jujur menjawab? Mungkin ya alasannya banyak. Misalkan tentang kecurigaan. Jangan-jangan ini kalau saya jawab jujur, Mas Firman selaku peneliti itu punya misi, jangan-jangan. Misalnya ya, dia curiga, bisa loh ya. Dia curiga, sehingga apa? Narasumber itu tidak mengeluarkan data yang sebenarnya. Ada data yang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena merasa curiga, merasa tidak aman. Oleh karena itu, sebagai seorang peneliti kualitatif, dia harus mampu, ya, mampu membangun raport, kedekatan, ya, kedekatan dengan narasumber, sehingga kehadiran kita di hadapan mereka itu tidak menimbulkan macam-macam tadi, Mas Firman. Kita jangan berlaku seperti apa itu? Investigasi polisi itu loh. Ya, kalau bisa kita membangun kedekatan hubungan dengan narasumber, kehadiran kita diterima sepenuhnya, membuat mereka nyaman, ya, jangan terlalu formal sehingga mereka itu biasanya akan menjawab apa adanya. Kalau kuali seperti itu, Mas Firman. Kalau atau apa yang dimaksud Mas Firman, jangan-jangan tidak seperti yang saya maksud. Betul sih Pak. Soalnya saya kemarin kan persediaan untuk ICELI ini Pak tentang manajemen pemasaran jasa pendidikan. Nah, salah satu sekolah yang saya ambil itu SDIT. Mungkin anggapannya saya takutnya membongkar atau kata lain untuk menarik minat masyarakat Pak. Ya. Gara-gara itu juga karena narasumber tidak jujur ketika wawancara, Pak. Oke, ya, apalagi seperti itu ya. Biasanya lembaga tertentu itu punya rahasia dapur. Itu juga harus dihormati sebagai bagian dari etika penelitian. Bahkan Bapak Ibu, salah satu concern etik sebagai seorang peneliti kualitatif itu harus memastikan bahwa semua narasumber yang terlibat dalam penelitian kita itu bersifat sukarela, ya, tidak dipaksa. Narasumber itu berhak oke atau tidak oke, menerima atau tidak menerima penelitian kita. Itu etika internasional ya. Tadi tidak ada resep, Mas Firman ya. Iya Pak. Tidak ada resep. Beda dengan KPK, kalau sudah punya 2 alat bukti ya langsung aja diciduk. Kalau peneliti kan enggak ya. Tidak ada resep. Ya caranya tadi, bangun kedekatan kepada narasumber, kehadiran kita diterima sepenuhnya, mereka tidak merasa curiga, mereka merasa nyaman, bahkan kalau bisa, ini penting Bapak Ibu, penelitian kualitatif itu menjadikan sumber data, narasumber kita itu sebagai mitra penelitian. Maka disebut partisipan, ya.
narasumber penelitian kualitatif kan disebut partisipan sebagai mitra penelitian kita. Kalau mitra, seharusnya hasil penelitian kita itu juga bermanfaat bagi mereka, gitu ya. Bukan hanya bermanfaat untuk peneliti. Nah, tentu ini juga perlu terus kita bangun ya, Mas Firman Sah. Saya kira Mas Firman kerja di LPPM sangat berkepentingan untuk mendalami hal-hal semacam ini ya. Betul Pak, keliling sekolah terus. Iya. Sangat berkepentingan untuk mendalami hal semacam ini. Itu terkait dengan kompetensi seorang peneliti kualitatif ya. Jadi nanti kalau sudah sangat terlatih gitu ya, hadir ke sekolah, hadir kemana itu ya apa ya, makanya saya diskusi dengan mahasiswa itu jangan terlalu formal ya, ke sana itu seperti sahabat, jangan seperti investigasi gitu ya. Tiba-tiba datang ketemu kepala sekolah, Bapak, keperluan saya di sini adalah pertanyaan pertama adalah, pertanyaan kedua adalah, ya jangan gitulah ya. Tegang jadinya Pak gitu. Ya, jadinya tegang gitu ya. Yang santai-santai, dipuji dulu kepala sekolahnya. Seperti Pak Eko ini kan kepala sekolah ya. Misalnya saya datang ke sana neliti, Pak Eko Priya Agus Nugroho ya. Misalnya datang ke sekolah, saya langsung ditemui Pak Eko, saya langsung bilang, subhanallah, sekolah kok bisa sehebat ini, rahasianya apa ya Pak Eko? Pasti Pak Eko sudah langsung besar kepalanya itu. Saya akan langsung diterima sepenuhnya gitu ya. Nah, di sekolah kok rasanya sejuk seperti ini ya Pak Eko. Saya setiap kali masuk pintu gerbang ini hati saya kok adem, celes gitu ya. Wah itu ya. Itu contoh bagaimana membangun kedekatan dengan narasumber penelitian. Ya jangan sampai datang-datang kayak seorang investigator itu ya. Gitu ya Mas Firman ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, Bu Cucu, Bu Mesta, oke nggak bertanya, daftar hadir. Pak Ruth Bawole, sebentar ya. Untuk metode kualitatif, penelitian standarnya berdurasi berapa lama? Wah, ini pertanyaan kelas berat ya. Pak Ruth Bawole. Oke. Ini akan saya jawab sepengetahuan saya. Ya. Jadi dalam penelitian kualitatif, durasi pengambilan data itu berapa lama? Ya. Setahu saya Bapak Ibu, prinsip yang terpenting itu bukan durasi waktunya, kecuali untuk pendekatan tertentu. Itu pun yang untuk penelitian kelas berat ya, misalnya disertasi atau apa ya. Misalnya kalau etnografi di bukunya, aduh lupa saya, buku Babon tentang etnografi itu disebutkan kalau pengambilan datanya kurang dari 8 bulan, maka sebenarnya itu belum etnografi betulan. Itu baru disebut terkonfirmasi etnografi, ya. Itu disebutkan dalam buku Babon etnografi. Jadi kalau penelitian etnografi kok pengambilan data, observasinya kurang dari 8 bulan, itu kata beliau, itu belum etnografi betulan. Itu baru penelitian terkonfirmasi etnografi. Nah, itu yang etnografi betulan loh ya. Mungkin juga grounded research ya. Ada durasi waktu yang mungkin itu terkait dengan kejenuhan perilaku yang menggambarkan etno ya. Etno kan penelitian tentang budaya tertentu. Jadi artinya bahwa kesimpulan tentang budaya, tentang perilaku budaya itu belum betul, belum jenuh kalau belum sampai 8 bulan. Mungkin maksudnya begitu ya. Tetapi yang lebih penting menurut saya, untuk penggalian data kuali itu bukan durasi waktu, tetapi keabsahan data. Ya biasanya saya bertanya kepada mahasiswa,
kapan pengumpulan data penelitian, kapan pengumpulan data kualitatif itu bisa dicukupkan, ya, bisa dianggap cukup. Pengumpulan data kuali itu bisa dianggap cukup kalau datanya sudah jenuh, ya. Nah, kapan data dianggap jenuh, gitu ya? Sebentar, ini ya, ini penelitian apa? Pertanyaannya berat sih, ya. Sebentar, saya ada di artikel ya tentang. Oke, nggak apa-apalah, belajar yang berat-berat juga boleh ya, biar Bapak Ibu tambah pinter ya. Sorry, saya di artikel yang ada di laptop, saya ini pakai komputer. Misalnya menurut metodenya Brown, ya, Brown, tentang ada istilah, oke, dia nulis artikel, orang itu sering bilang kejenuhan data itu, tapi nggak pernah punya kriteria atau indikator yang jelas. Beliau mengatakan, ya, beliau pernah melakukan penelitian berkali-kali untuk mengukur kejenuhan data. Ya, kejenuhan data itu akan diperoleh kapan toh? Beliau menemukan pola. Kejenuhan data itu ada dua. Yang pertama adalah kejenuhan coding data, yang kedua adalah kejenuhan makna. Kejenuhan data coding, ya, itu akan diperoleh rata-rata pada 9 wawancara. Pak Ruth Bawole, ya, berdasarkan penelitiannya Brown, kejenuhan data itu akan diperoleh ketika wawancara minimal dengan 9 orang. Ya. Tapi kejenuhan makna itu akan diperoleh minimal 16 wawancara. Ya, itu salah satu sumber, ya. Mungkin Bapak Ibu nanti punya sumber-sumber yang lain. Tapi tadi kembali ke pertanyaannya Pak Bawole bahwa dalam penelitian kuali yang lebih prinsip bukan durasinya, tetapi adalah kejenuhan datanya. Data dianggap absah kalau datanya sudah jenuh. Nah, jenuhnya itu kapan, gitu ya? Kalau tadi Brown tadi berdasarkan pengalaman beliau meneliti, kejenuhan coding data itu diperoleh ketika wawancara terhadap 9 orang, sementara kejenuhan makna itu akan diperoleh kalau wawancara terhadap 16 sampai 25 orang. Beliau mengatakan seperti itu. Oke. Bu Yolita Agustin, selamat sore Pak Yana, izin bertanya. Dalam menulis introduction suatu artikel atau jurnal, dapatkah saya memasukkan perbandingan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah saya baca sebelumnya? Lalu adakah tips untuk menulis introduction yang dapat menarik peminat pembaca? Mohon maaf, apakah Bu Zulita masih standby ini? Selamat sore Pak, masih Pak Siapno. Selamat sore, mohon izin kalau berkenan perkenalan sebentar, dari mana, tugasnya di mana, begitu Ibu? Pak, nama saya Yolita, saya dari STAB Semarang, mahasiswa S2, semester 2. Oke, mahasiswa S2, coba ya. Nah, kalau yang saya tulis tadi ini ya, tadi kan yang receh tadi, yang harga mahasiswa S1. Kalau yang ini Bu, ini ya. Bagaimana menulis introduction? Bolehlah itu untuk mahasiswa atau dosen ya. Bu Yolita tadi, Mbak Yolita, bolehkah ini? Jadi ada pola lain yang memang mengharuskan untuk membandingkan gitu ya. Yang pertama, uraikan nilai strategis dari subjek area yang ditulis. Menjelaskan bahwa secara umum riset kita ini penting, strategis, menarik, berhubungan dengan problem utama yang harus diselesaikan.
identifikasi gap, bagaimana kecenderungan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang topik tersebut, Bu Yulita, di bagian kedua ini. Ya. Baik, Pak. Jadi, apa sih yang sudah ditulis orang, yang sudah diteliti orang tentang topik yang sedang kita teliti, dibandingkan polanya bagaimana, gitu ya. Kemudian penetapan gap, masalah-masalah apa yang belum diselesaikan dalam penelitian terdahulu, bahkan membandingkan dengan penelitian kita nanti apa. Penelitian kita dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Baru yang keempat, pernyataan originalitas dan kontribusi. Apa yang baru dari penelitian ini? Jika masalah ini terjawab, siapa yang mendapat manfaat, apa kontribusinya dalam pengembangan keilmuan bidang terkait. Tapi kalau nulis seperti ini, ya tidak serasa update status, Bu Yudita. Tidak serasa update status. Saya mau izin tanya lagi nih, Pak. Misalnya Silakan. misalnya kan saya sudah menulis di Pak introduction di suatu artikel. Nah, sebaiknya itu kita tulis itu terlalu panjang boleh atau cukup sesingkat-singkatnya yang mencakup isi semuanya gitu, Pak. Kadang kan kalau kita nulis introduction kalau panjang-panjang kan banyak tuh, Pak. Sampai 2-3 lembar gitu. Apakah itu dianjurkan atau hanya cukup untuk di-cut di bagian penting-pentingnya saja? Terima kasih, Pak Suyatno. Kalau masalah panjang pendek, kadang-kadang masing-masing jurnal punya gaya selingkung. Tapi ya yang jelas panjang-panjang kalau nggak penting untuk apa, gitu ya. Kalau saya, Bu Yulita dan juga Bapak Ibu, nulis introduction itu minimal 3 paragraf, maksimal 4 paragraf. Nah, isinya apa? Ya ini tadi ya. Jadi cukup aja 4 paragraf. Paragraf pertama adalah nilai strategis dari penelitian yang sedang kita tulis. Kemudian paragraf kedua adalah kecenderungan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang topik yang sedang kita tulis. Kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah apa yang belum diselesaikan dalam penelitian terdahulu. Kemudian yang keempat adalah pernyataan originalitas dan kontribusi. Jadi cukup 4 paragraf. Ya, yang penting-penting saja ya. Daripada panjang-panjang ternyata nggak terlalu terkait dengan masalah yang sedang kita teliti. Begitu nggih, Bu Yulita? Baik, Pak Suyatno. Terima kasih ilmunya. Oke, ini Bu Nong sudah tanya apakah pertanyaan terakhir, Pak? Oke, sudah, karena itu juga sudah adzan ya. Saya kira kita cukupkan diskusi siang hari ini. Toh ini baru sesi pertama. Monggo Bapak Ibu yang masih semangat untuk belajar, ikuti sesi-sesi berikutnya dengan narasumber-narasumber yang nggak kalah hebat. Bu Dr. Nong, Bu Dian, Pak Sukirman, Pak Zuhairi, Bu Fitri, Pak Budi ya. Insya Allah mereka adalah pakar-pakar publikasi yang akan meneruskan diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya ya atas antusiasme Bapak Ibu dalam berdiskusi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ternyata nulis artikel itu tidak serasa update status, tapi memang kita perlu belajar sampai suatu saat nanti Bapak Ibu akan sampai pada level nulis artikel memang betul-betul serasa update status. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Suyatno, Bapak Ibu semua. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pelatihan pada hari ini sudah selesai. Kami ucapkan untuk kehadiran Bapak Ibu nanti untuk seri kedua pelatihan. Kami tunggu untuk ikut sertanya, juga kami tunggu ikut serta di ICELI. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para calon co-host. Mengapa calon? Karena kita memang masih proses ya. Ada Universitas Negeri Bengkulu, ada UKI Jakarta, ada UM Kendari, Setiadaku, STIAB Semaratungga, UIN Raden Mas Said Surakarta. Itu adalah perguruan-perguruan tinggi yang sedang berproses untuk menjadi co-host di ICELI 4
tahun 2023. Demikian kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suyatno. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu seluruh peserta hari ini. Semoga ICELI bisa sukses dengan kehadiran dan keikutsertaan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Mesta, Bu, Siang. Bapak Ibu semua. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Ya, Suyatno, Bu Enung. ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Turun Mbak Nung. Wah, Pak Panji nih, Pak Ade Panji. Terima kasih banyak Bu Enung. Ya, Sehat Mas Firman, selalu. amin. Ada Mas Firman, ternyata banyak ini ya. Iya. Banyak keluarga